wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Rizky Nizami Karsaida, anggota Komisi 5 DPR RI, Dapil Kalsel 1. Yang kami hormati Bapak dari Kementerian PUPR Perumahan Swadaya. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Pelaksana Pendidikan Wilayah Kalimantan. Sungai Landas, Karangintan. Pesan batunya. Bapak Ibu hadirin, dengan ditandatangani Publik dalam kita kuning, kemudian asrama santri ya, dan kemudian tentu pembenahan, mohon maaf, kawasan yang harus lebih baik, lebih jauh dari kesan kumuh. Jadi kita benahi sanitasinya dan seterusnya. Lanjut Pak, rencananya di tahun 2021 mendatang Pak, selain pembangunan Kopaku juga ada pembangunan rumah susun dan asrama bagi para santri ya Pak? Itu include di dalam. Jadi kawasan itu kita benahi. Nah, dalam konteks pembenahan itulah ada rumah susun dan asrama untuk santri dan Rencananya berapa Pak rusunnya Pak? Rencana rusunnya dibangun berapa tahun? rusunnya kita coba 2 dulu. Kalau bagus, dapat lahannya lebih baik, kita anggarin lagi. Problemnya kan di santri dan teman-teman sekarang perlu support dari masyarakat agar lahan itu bisa dibebaskan dengan mudah gitu. Nah, saya pikir kami dapat laporan terkait itu, mudah-mudahan tidak bermasalah dengan masyarakat. Untuk bantuan stimulan sendiri Pak, perumahan swadaya Pak? Bantuan stimulan perumahan swadaya tahun ini ada sekitar 1.300, nilainya 2,5 tahun depan akan kita tingkatkan lagi dan nilainya besarnya per rumah 20 juta rupiah, naik dari tahun kemarin. Kenapa murung jadi pilihan Pak? Ya satu, Kopaku ini basisnya adalah surat keputusan Bupati. Dalam hal ini adalah Bupati Banjar yang menetapkan kawasan-kawasan tertentu sebagai kawasan kumuh. Dari SK Bupati itulah kemudian Kementerian PUPR yang merupakan mitra kerja Komisi 5 DPR RI bisa mengintervensi program untuk membenahi kawasan kumuh. Jadi kenapa murung kenanga? Ya awalnya dari Pak Bupati dan dari Bapeda untuk kemudian dibenahi. Nah kami kalau ibarat berdoa, beliau berdoa, kami mengabulkan. Nah, kira-kira gitu. Beliau merencanakan, kita mengintervensi dalam bentuk program. Dan saya kira bukan hanya murung kenanga, Bu Tantri dan teman-teman juga sedang merencanakan di beberapa tempat-tempat lain di Kabupaten Banjar untuk juga mendapatkan intervensi program sebaiknya. Cukup ya? Pak, satu lagi Pak, untuk harapannya Pak, tahun depan Pak. Untuk harapannya tahun depan? Ya harapan tahun depan lebih baik dong, masyarakat mendukung karena dananya jauh lebih besar. Bayangkan tahun ini cuma 2 miliar, tahun depan 40 miliar yang sudah pasti, dan itu juga ditambah lagi dengan dana yang ada. Dan Kabupaten Banjar tahun depan dapat banyak sekali program-program besar. Tadi belum cerita di Kumpul itu DID kita udah 80 miliar sendiri. Dan itu nanti akan konsisten kita programnya sampai tahun 2023. Totalnya bisa 300 miliaran nanti untuk sekumpul. Karena selain kawasannya kita benahi, kawasan UMKM yang juga kita benerin, kita juga akan membangun di situ Museum Peradaban Islam Banjar. Jadi anak-anak muda masuk ke museum itu tahu kapan Islam masuk ke Banjar. Siapa-siapa saja tokoh yang kemudian berpengaruh dalam penyebaran syiar Islam di Banjar, sampai pada satu ruangan kita bisa menikmati secara audiovisual pengajian dan syair yang didendangkan oleh Al-Karomah Kiai Haji Jani Abdul Ghani Almarhum. Kemudian ada Riam Tiwa 1,7 triliun. Baik Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. selamat datang kepada
Malaysia, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, Bapak Darjat Prijanarso, SE dan SI. Kami persilahkan kepada para undangan untuk menempati yang telah kami siapkan.